dan sekaligus memberkati keberadaan ibu-ibu, karena saya tahu betul dan saya punya pengalaman pribadi ketika almarhum ibu saya masih ada, walaupun sekarang beliau sudah berada di dalam kerajaan surga yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi saya mengenang masa kebersamaan antara orang tua dan anak, secara khusus hubungan terhadap ibu. Karenanya kasih ibu luar biasa memberikan perhatian di sepanjang kehidupan pribadi saya, dan saya yakin itu pula yang dilakukan oleh ibu-ibu kepada putra-putrinya yang ada di luar sana. Nah, tentu saya juga ingin memberkati dalam doa bahwa semoga putra-putri, anak-anak, baik mereka yang masih dalam tumbuh kembang maupun sudah dewasa, semoga senantiasa memberikan rasa hormat dan kasihnya terus diperlihatkan kepada orang tua, kepada ibu dan ayah yang melahirkan dan membesarkan mereka. Karena saya tahu persis bahwa salah satu kebanggaan kaum ibu adalah ketika mereka berhasil mendidik dan menghantar tumbuh kembang anak-anak menjadi pribadi yang senantiasa menaruh hormat dan kasih kepada ibu dan ayah sebagai orang tua. Tentu sekali lagi harapan saya di dalam kesempatan baik perayaan Natal ini, saya ingin memberkati semoga ibu-ibu memiliki anak-anak yang demikian. Tentu bagi anak-anak ada satu pesan juga, pesan rohani yang harus diingat, bahwa ketika kita berstatus dan berpredikat sebagai anak-anak terhadap orang tua kita, mari kita ingat bahwa Allah mengajarkan kita harus menghormati orang tua supaya lanjut umur di tanah yang Tuhan berikan. Haleluya, saudara. Demikian saya mendoakan bagi para ibu-ibu, karena saya tahu juga kebahagiaan yang luar biasa bagi ibu-ibu ketika memiliki para suami yang sungguh setia mengasihi terhadap pasangan hidupnya. Dari tempat ini saya juga ingin memberkati dan berdoa semoga ibu-ibu SPPR, bahkan seluruh ibu-ibu yang ada di luar sana, memiliki suami yang penuh dengan cinta kasih, menjaga keharmonisan, keutuhan rumah tangga, menjadi pemimpin dalam keluarga rumah tangga, sebagaimana meneladani kepemimpinan yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus penuh dengan kasih. Sehingga dengan demikian perjalanan kehidupan rumah tangga Bapak dan Ibu di luar sana, secara khusus ibu-ibu SPPR, merasakan ada damai sejahtera karena memiliki suami yang penuh dengan kesetiaan. Wow, keren kan? Dan berikut saya dari tempat ini juga memberkati serta mendoakan seluruh usaha dan pekerjaan yang kita punya dan kita miliki dan yang kita usahakan. Semoga dari usaha dan pekerjaan yang kita lakukan, kita diberkati, kita memperoleh hasil, dan dari hasilnya kita boleh melangsungkan kehidupan kita di tengah-tengah perjalanan hidup setiap pribadi kita, dan menggunakan semua penghasilan itu dengan bijaksana dalam berkat Tuhan, sehingga ada kedamaian di dalam hidup setiap pribadi ibu-ibu di luar sana. Haleluya, saudara. Tentu kepada kaum ibu yang tergabung dalam Komisi Pelayanan Perempuan Gereja Kalimantan Resort Tamyang Layang, kalau kita masih memiliki orang tua, jangan pernah sekali-kali merasa orang tua itu kemudian menjadi beban dalam hidup kita. Karena sekali lagi, tidak jarang pula ada yang merasakan bahwa ketika orang tua tinggal bersama-sama dengan kita, lalu kita merasakan semacam beban. Saudaraku, dalam kerendahan hati saya meminta, mari saudara ingat sekali lagi, bahwa saatnya nanti kita pun akan menjadi tua. Tentu harapan kita ketika kita tua dan kita tinggal bersama dengan anak-anak kita yang sekarang masih muda, kita tidak berharap mereka kemudian merasakan kita menjadi beban buat mereka. Karena kehidupan ini memang pergi dan datang silih berganti. Yang muda akan menjadi dewasa, yang dewasa akan menjadi tua, dan yang tua barangkali akan harus pergi menutup kehidupan ini. Begitulah lembar-lembar kehidupan dalam perputarannya terus pergi dan datang mewarnai hidup ini. Tapi satu hal, melalui perayaan Natal ini, sebagaimana juga ditetapkan oleh Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia, bahwa mengingatkan kita akan kasih Allah, bahwa Ia menyertai kita sampai berkesudahan, yaitu Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Immanuel, yang diwartakan kepada gembala di padang Efrata, bahwa telah lahir bagimu sang juru selamat, dan Ia terus menyertai kehidupan kita sampai berkesudahan, sampai kita akan menempati dan mewariskan kerajaan surga yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Ia telah menegaskan dalam janji berkat-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, luar biasa kamu ibu. Dan saya yakin percaya, mari jadikan setiap pribadi kita adalah surat Kristus yang hidup, yang dapat dibaca oleh semua orang. Bahwa ibu-ibu kita semua, seluruh masa raya Natal akan menjadi pewaris kerajaan surga yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi kepada Komisi Pelayanan Kaum Perempuan Gereja Kalimantan Tengah Tamiang Layang yang sudah kemudian bersama-sama dengan saya merayakan Natal di tahun 2020 ini. Selamat merayakan Natal di tahun 2020. Selamat menyambut tahun baru tahun 2021. Yakin dan percaya kasih Allah terus ada dan bersama-sama dengan kita untuk memberkati. Apa yang sudah kita rasakan baik, kita pertahankan dan kita tingkatkan. Apa yang kita rasa kurang di tahun, bulan, minggu, hari-hari yang lalu, mari ketika besok ibu-ibu dan kita semua diberikan kesempatan anugerah untuk menikmati kehidupan, kita akan memperbaiki di dalam perjalanan setiap pribadi kita agar meraih yang lebih baik. Selanjutnya saya mendoakan kepada seluruh Kapiper di penghujung jumpa kita dalam channel saya ini. Mari saya berdoa untuk kita semua, untuk seluruh umat yang percaya di dalam Yesus Kristus. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah dalam Tuhan Yesus Kristus di tempat kemuliaan yang maha tinggi. Kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang hidup, yang menyertai kami dalam setiap perkara kehidupan ini. Kami datang kepadamu ya Allah membawa iman dan pengharapan yang kami nyatakan di dalam doa. Kami membawa setiap pergumulan kehidupan pribadi kami masing-masing, yang kami yakin percaya bahwa di dalam Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Karenanya Tuhan, pergumulan kehidupan setiap pribadi kami mau bawa dan serahkan di dalam doa saat ini kepadamu ya Tuhan. Setiap pribadi kami berjalan dalam pergumulan kehidupan. Warna-warna kehidupan silih berganti pergi dan datang. Ada hari-hari yang menjadi kebahagiaan bagi kami, yang kami lewati bersama dengan sukacita dengan orang-orang yang kami kasihi. Tetapi ada pula hari-hari di mana kami merasakan sungguh berat pergumulan kehidupan ini, sehingga ada perasaan duka, bahkan derai tangis air mata. Tetapi Tuhan, dalam kesempatan baik ini bersama-sama dengan seluruh ibu-ibu Kapiper Resort Tamiang Layang, kami datang di dalam doa memohon pertolongan dan penyertaan kasih Tuhan untuk memberkati setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya sebagaimana pewartaan para malaikat bahwa telah lahir bagi dunia dan bagi orang percaya dalam Yesus Kristus, yaitu Allah yang hidup, Immanuel, dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kami dalam setiap perkara sampai berkesudahan. Dan Tuhan pun telah memberikan pemahaman iman bagi setiap orang yang ingin memperoleh sesuatu, maka datanglah kepada Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan satu keteladanan bagaimana kemudian burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, tapi terus ada tuaian baginya. Dan apabila kita meminta kepada Bapa sumber kehidupan, maka tidak mungkin seorang bapa ketika anak meminta roti memberikan ular atau kalajengking. Begitulah tinggi kasih yang Tuhan nyatakan, suatu jaminan bagi setiap pribadi yang sedang menghadapi pergumulan kehidupan. Diberikan gambaran binatang, dalam predikatnya pun dikasihi oleh Tuhan. Kepada Bapa sebagai manusia biasa, ketika anaknya meminta roti, diperjelas bahwa tidak akan diberikan kalajengking atau ular. Apalagi ketika meminta kepada Bapa sumber kasih dan kehidupan, pasti Bapa di sorga akan mengetahui dan memberikan yang terbaik kepada hidup setiap kami. Tetapi mintalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dahulukanlah kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Untuk itu Tuhan, biarlah setiap pribadi kami mampu untuk mengimani bahwa janji Allah selalu benar, kekal, ya dan amin. Sekalipun kadang-kadang tidak mudah bagi kami untuk memberlakukannya. Karena setiap pribadi kami adalah pribadi yang bercampur dengan kedagingan dan manusiawi. Yang setiap pribadi kami tidak ada yang sempurna. Namun Tuhan, mari dalam doa iman pengharapan ini kami bawa kepadamu ya Allah. Engkau memperlengkapi kami sekalian dan menguatkan, agar setiap perjalanan kehidupan kami terus menjadi pribadi yang berpengharapan. Kami serahkan di dalam doa setiap kehidupan ibu-ibu SPPer ya Tuhan. Biarlah mereka terus diberkati. Biarlah mereka memiliki pasangan hidup, para suami yang terus memberikan cinta kasih dan perhatian, sehingga hubungan suami istri penuh dengan kemesraan diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan di dalam doa anak-anak kami ya Tuhan, baik mereka yang jauh maupun dekat,
baik mereka dalam tumbuh kembang maupun mereka yang sudah dewasa. Mari Tuhan memberkati anak-anak kami sehingga menjadi anak-anak yang senantiasa menaruh hormat perhatian kepada kami sebagai ibu dan ayah orang tua yang melahirkan dan membesarkan mereka. Sehingga dari anak-anak kami ini boleh menjadi kebanggaan bagi keluarga, bahkan kebanggaan bagi gereja, bangsa, dan negara. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa dan hantar di dalam doa seluruh usaha dan pekerjaan yang kami miliki. Mari Tuhan Engkau memberkati apapun profesi dan pekerjaan yang kami lakukan. Sehingga dari pekerjaan ini kami boleh memperoleh hasil diberkati oleh Tuhan. Kami boleh melangsungkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia dalam penyertaan kasih dan berkat yang datang daripada-Mu ya Allah. Di dalam doa iman pengharapan ini pun kami menyerahkan orang-orang yang lanjut usia. Ayah dan ibu orang tua kami ya Tuhan. Mari Tuhan memberkati mereka di masa usia tua. Agar ada kesehatan, kekuatan bagi tubuh dan jiwa mereka yang Tuhan karuniakan. Sehingga mereka mampu dan berada di dalam sukacita melewati masa tua mereka karena berkat kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Tempat kami menghantar doa iman pengharapan kami saat ini ya Bapa. Yang kami yakini ada satu doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Doa yang sempurna yang kami imani bersama-sama dan kami serukan kepada-Mu ya Allah saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Di penghujung harapan dan doa saya, serta ucapan terima kasih saya kepada Komisi Pelayanan Kaum Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis, Resort GKI Tamiala yang bahkan seluruh resort dimanapun berada. Melalui channel dalam kesempatan ini, saya meminta dengan penuh hormat agar berkenan kiranya memberikan kasih dan dukungan kepada saya. Sekecil apapun kasih dan dukungan apabila saudara-saudara pemirsa secara khusus persekutuan kaum perempuan ibu-ibu gereja Kalimantan Evangelis Tamiang Layang, ketika memberikannya dengan ketulusan hati, maka saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan kelimpahan berlipat ganda bagi saudara-saudari. Dalam kesempatan baik ini, mari saudara buka dan lihat YouTube yang ada di program setiap handphone ibu-ibu dan seluruh pemirsa di luar sana. Mari buka awali dengan program YouTube, berikut ketik Fristio, dan lihat akan nanti muncul semua mimbar-mimbar kasih dan kegiatan-kegiatan Fristio yang ditayangkan melalui YouTube. Harapan saya berkenan kiranya untuk memberikan subscribe dengan memencet tanda subscribe dan dilihat di HP-nya. Kalau subscribe itu tulisannya udah warna merah atau loncengnya udah warna merah, itu artinya pemirsa ibu-ibu KPPR sudah memberikan dukungan. Tapi apabila ketika dibuka masih warna hitam dan belum, maka berkenanlah kiranya memberikan subscribe kepada saya untuk menyemangati saya. Dan subscribe itu tidak merugikan, tidak juga harus bayar. Tetapi saya yakin bila pemirsa berkenan untuk menaruh jalinan persaudaraan, maka salah satu kasih yang bisa diimplementasikan kepada saya dengan memberikan subscribe ini. Sekali lagi, kasih yang diberikan kepada semua orang, secara khusus kepada ibu-ibu KPPR, sesungguhnya telah lebih dulu diteladankan oleh Yesus Kristus memberikan kasih kepada kita. Karena begitu besar kasihnya akan dunia dan kehidupan kita sekalian. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang tadinya kehidupan kita manusia telah jatuh di dalam dosa dan menjadi seteru dengan Allah. Tapi karena ia mengasihi, maka ia rela kemudian memberikan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari dosa. Bahkan menyediakan tempat kediaman kekal di rumah Bapa. Untuk itu sekali lagi jalinan persaudaraan kasih kita hendaknya diawali dengan memberikan subscribe kepada saya. Terpujilah nama Tuhan dari tempat kemuliaan yang maha tinggi yang telah menjalin dan memberkati persaudaraan kita. Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Amin.